Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini. Tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Shalom, jemaat Tuhan dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Pagi ini terambil dari Daniel 9 ayat 9. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar serta memeliharanya. Amin. Betapa baiknya Tuhan kepada kita manusia. Manusia yang bertobat dari dosanya selalu diampuni oleh Tuhan. Lalu, mengapa manusia selalu berbuat dosa? Terima kasih. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kitab Daniel pasal 19 ini berisi tentang doa-doa Daniel. Karena sering membaca dan meneliti kehendak Allah melalui kitab Yeremia, dia mengerti apa kehendak Allah, sehingga dia sangat serius dan sangat bersungguh-sungguh, bahkan sangat bergairah untuk tetap merenungkan Alkitab atau merenungkan firman Allah. Dan dia selalu sujud menaikkan doanya yang dilakukannya dengan penuh disiplin dari hari ke hari. Dengan membaca dan dengan meneliti perkataan Allah, tentu akan membuat hati kita bergairah, bahkan semakin sungguh-sungguh untuk mengetahui apa itu rencana Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Dengan seperti itu, kita juga bergairah, bahkan dengan bersungguh-sungguh berdoa supaya semua firman Tuhan itu digenapinya dengan janji-janjinya yang ada di dalam firman Tuhan. Oleh doa yang sungguh-sungguh dan dengan iman yang percaya di dalamnya, maka Allah akan memimpin kita untuk melakukan apa yang sepatutnya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, doa Daniel dalam nats ini dibagi menjadi dua bagian, atau pasal ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama mengaku berdosa. Bisa kita lihat itu dari pasal 4 hingga ayat 4 hingga ayat yang ke-15. Kemudian memohon belas kasih Tuhan. Kita bisa baca itu dalam ayat 16 hingga ayat yang ke-19. Di dalam doanya Daniel mengaku bahwa di dalam Tuhan ada kasih sayang dan keampunan, meskipun mereka telah berdosa dan memberontak dan telah menyakiti hati Tuhan. Di dalam ayat 9 atau nats kita hari ini, sebagai ciptaan Tuhan yang segambar dan sepeta dengan dirinya, Allah sangat mengasihi manusia lebih daripada ciptaannya yang lain, sehingga Allah mau memberikan anaknya yang dikasihinya untuk kita dan menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Untuk mendapatkan pengampunan, kita harus mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah, di hadapan Tuhan Yesus. Pengakuan itu harus dilakukan dengan kesadaran dan harus dilakukan dengan kerelaan atau kerendahan hati kita, dari lubuk hati kita yang terdalam, dan dengan tulus dan terbuka mengaku semua dosa-dosa kita di hadapan
Tuhan Allah. Bukan hanya sekedar formalitas atau kebiasaan di dalam doa kita mengaku semua dosa-dosa kita di dalam doa kita kepada Tuhan. Oleh karena itu kita harus dengan sungguh-sungguh memohon pengampunan kepada Tuhan. Dan pengampunan itu bisa kita dapatkan jika kita mau benar-benar mengakuinya, kesalahan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dan setelah itu kita juga harus segera berbalik ke jalan Tuhan. Setelah kita memohon ampun kepada Tuhan, kembalilah ke jalan Tuhan dan ke jalan yang benar, dan selalu hidup di dalam kekudusan yang Tuhan berikan. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita tiru gaya hidup Daniel yang selalu sujud berdoa dan hidup dalam kekudusan. Karena itu, di dalam Tuhan ada kasih sayang dan pengampunan. Dan Tuhan akan selalu memberikan pengampunannya kepada kita yang mau mengaku semua kelemahan-kelemahan kita dan dosa-dosa kita melalui Yesus Kristus. Amin.